Halo Sobat YouTube, langkah tegas menanggapi kasus yang menyeret perwira tinggi Polri, Kadif Propam Ferdy Sambo, Kapolri Listio Sigit Prabowo, menonaktifkan Irjen Pol Ferdy Sambo, dari jabatan Kadif Propam Mabes Polri. Tak hanya penonaktifan, ternyata Polri juga memproses pemecatan perwira tingginya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Karena subscribe kalian adalah apresiasi dan motivasi kami untuk selalu berkarya dengan baik. Kalau sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Penonaktifan Kadif Propam Ferdy Sambo dilakukan untuk menjamin adanya transparansi dalam pengusutan kasus penembakan antar polisi di kediamannya. Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan, kemudian jabatan tersebut kami serahkan ke Pak Wakapolri, kata Kapolri. Kapolri menegaskan, tugas dan tanggung jawab Kadif Propam Mabes Polri akan dikendalikan oleh Wakapolri, Komjen Gatot Edi. Dalam kasus ini, Kapolri kemudian membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut. Perwira tinggi Polri yang bernama lengkap Irjen Pol Ferdy Sambo, SH, SIK, MH, lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1973. Irjen Pol Ferdy Sambo diangkat sebagai perwira tinggi Polri sejak tanggal 16 November tahun 2020 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain Ferdy Sambo, ternyata masih ada perwira Polri yang juga tersandung kasus, yakni AKBP Raden Brotoseno. Nama AKBP Raden Brotoseno sempat menjadi polemik publik lantaran tak dipecat dari Polri meski telah menjadi narapidana kasus korupsi. Brotoseno tersandung kasus dugaan korupsi cetak sawah di Kalimantan periode 2012-2014. Dia dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan menjalani hukuman pidana selama 5 tahun penjara pada 2017. Brotoseno kemudian bebas bersyarat pada tanggal 15 Februari tahun 2020. Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat mempertanyakan status keanggotaan Brotoseno di institusi Polri pada tanggal 30 Mei tahun 2022 lalu. Dia diduga masih aktif sebagai penyidik madya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, meski telah berstatus sebagai terpidana dalam kasus penerimaan suap. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, menyebut Korps Bayangkara tak memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH pada Brotoseno. Menurutnya, dia dikenakan sanksi pemindah tugasan yang bersifat demosi, dan diminta untuk meminta maaf kepada pimpinan Korps Bayangkara dalam sidang kode etik profesi Polri yang telah dijalankannya. Menanggapi hal tersebut, Polri akan melibatkan sejumlah pakar untuk menelaah putusan kode etik Brotoseno tersebut. Belakangan, Polri telah memutuskan untuk memecat Brotoseno dalam sidang PK terhadap putusan etik yang sebelumnya telah dijatuhkan kepadanya. Sanksi administrasi berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum, Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah kepada wartawan pada Kamis 2022. Setelah putusan diambil pada Jumat, tanggal 8 Juli lalu, Polri menyerahkan hasil putusan kepada Asisten Kapolri Bidang SDM, untuk memproses pemecatan Brotoseno. Namun, Brotoseno masih belum secara resmi dipecat dari Korps Bayangkara sampai saat ini. Jadi saat ini Cap PTDH-nya belum ada, terang dia. Jadi bagaimana menurut kalian sobat? Tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu informasi dari kami, sekali lagi like, comment and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sobat semua tidak ketinggalan informasi dari kami. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Salam Tewawo Channel.